Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan laporan akhir tugas besar sistem implementasi eh, kelompok 11 dengan anggota kelompok Fikri Farezi, Geraldine Novitasari Saragi, Arbi Aditya Ramadan, dan Renan Raffi Nugroho. Nah, untuk pendahuluan kami mengambil salah satu konsep sistem termodinamika yang sudah lama dan selalu mengalami perkembangan. Nah, materi ini adalah materi fisika yang menjelaskan tentang konsep yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Konsep yang ditawarkan oleh sistem ini mengakibatkan munculnya berbagai macam elektronika yang dibutuhkan di masa sekarang. Salah satunya adalah kulkas mesin pendingin. Nah, mesin pendingin juga mengenal teknik regresi, yaitu ilmu mempelajari sistem pendingin menggunakan jalan perpindahan panas dari suatu tempat bertemperatur rendah ke tinggi ataupun sebaliknya. Nah, jadi kulkas atau alat pendingin mini yang akan kami buat ini menggunakan komponen kulkas pada umumnya, yaitu kami menggunakan heatsink dan peltier itu untuk sumber dinginnya, kemudian ada kipas untuk membuang panas dari sisi panas peltier, jumper untuk mengkoneksikan antar komponennya. Nah, kemudian di sini kami menggunakan sistem WiFi dengan microcontroller ESP8266. Nah, dengan beberapa rumusan masalah. Yang pertama, apa yang mempengaruhi perubahan suhu pada alat pendingin. Nah, jadi kita pengen tahu nih apa sih yang mempengaruhi perubahan suhu pada pendingin ini. Nah, yang kedua, bagaimana cara kerja agar alat suhu minimal dapat tercapai. Jadi bagaimana caranya kita mencapai suhu paling dingin dari kulkas yang kita buat. Nah, kemudian bagaimana cara membuat alat pendingin dengan sistem IoT. Jadi menerapkan sistem IoT modernisasi dari sebuah kulkas yang berbentuk kecil, portable, bisa dibawa kemana-mana. Nah, dengan tujuan membuat pendingin minuman berbasis IoT yang dapat diketahui suhunya melalui smartphone, memahami sistem instrumentasi yang bekerja pada prototype. Jadi yang pertama kita akan membuat pendingin minuman ya berbasis IoT. Nah, jadi IoT-nya ini adalah cara untuk kita mengetahui suhu yang ada di dalam kulkas tersebut atau suhu pada minumannya. Kemudian kami coba dari pembuatan alat ini untuk memahami sistem instrumentasi yang bekerja pada prototipe yang kami buat. Nah, batasan masalahnya di sini menggunakan microcontroller ESP8266. Yang kedua menggunakan sensor suhu analog, kemudian menggunakan peltier, heatsink, dan kipas. Suhu berhasil tercapai selama 30 menit, mengalami penurunan sebanyak 15 derajat Celcius dari sebelumnya. Menggunakan sistem IoT dalam menampilkan data. Jadi data di sini kita tampilkan ke smartphone melalui web server. Nah, di sini ada tinjauan pustaka. Kemudian masuk ke metodologi pada alat dan bahan, sistem microcontroller, peltier, heatsink, kipas, breadboard, thermal paste, kabel jumper, NTC thermistor untuk sensor suhunya, kemudian power supply dan sasis. Dalam sasis kita menggunakan bahan dasar styrofoam, dilem dengan lem styrofoam dan wadah microwave, plastisin dan magnet. Nah, ini diagram alir dari pemrogramannya. Jadi membuat void untuk setiap mulai komunikasi pin. Nah, codingan void loop untuk menjalankan program. Masukkan integer, kemudian membuat serial print untuk menampilkan suhu dan tegangan lainnya. Nah, membuat HTML untuk menampilkan suhu dan tegangan di web. Jadi kita membuat serial printf untuk menampilkan suhu, kemudian suhu yang sudah dapat ditampilkan itu diimplementasikan ke dalam HTML pada web server. Nah, diagram pengukurannya, pertama start, kemudian menginisialisasi sensor suhu. Kemudian jika sensor suhu terdeteksi, maka suhu dapat ditampilkan pada web server. Cukup sederhana. Kemudian ini rangkaiannya menggunakan satu resistor 1 k ohm. Nah, di sini bentuk dari tampak depan, tampak dalam, dan tampak sampingnya. Nah, kemudian ada pembahasan. Di sini ada karakterisasi sensor. Nah, hasil pengujian karakterisasi sensor. Nah, ini ada tabel yang perbandingan antara tegangan dan suhu. Nah, karena kita menggunakan yang namanya sensor suhu analog, maka sensor suhu analog itu data yang diterima berupa tegangan.
Jadi tegangan ini nantinya akan dikonversi menjadi suhu menggunakan persamaan garis yang sudah kita dapatkan pada saat kalibrasi menggunakan termometer Raksa. Nah, di sini ada plot grafik hubungan V dan T. Nah, di mana kita mendapatkan persamaan garisnya yang kemudian kita masukkan ke dalam kode source code yang dijalankan. Nah, ini untuk pemrogramannya. Nah, kemudian ini hasil dari pengujiannya dalam 30 menit. Nah, dapat dilihat penurunan terjadi sebanyak 10 derajat Celcius untuk grafiknya. Jadi kulkas mini ini memiliki kesimpulan penurunan suhu mencapai 11 derajat. Sistem pendingin dibuat seperti tungku karena dinilai lebih efisien dalam mendinginkan. Kemudian menampilkan data menggunakan sistem HTML. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang laporan akhir tugas besar sistem informasi RA dari kelompok 11. Kurang dan lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Baik, kami dari kelompok 11 Sistem Instrumentasi kelas RA. Di sini kami akan mendemonstrasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu membuat kulkas mini untuk mendinginkan minuman kaleng. Namun sebelum itu, kami izin memperkenalkan diri. Saya Ardi Aditya Ramadan dengan NIM 119130092. Saya Ren Rafita Nugroho, NIM 119130059. Saya Fikri Fareji dengan NIM 119130009. Saya Gerhana Prasansa Ragi, NIM 191300039. Oke, baik, cukup perkenalan dari kami. Setelah ini kami akan melakukan demonstrasi dari alat yang telah kami buat. Pertama kita mulai dari bentuk fisik dari kulkas mini yang telah kami buat. Nah, di sini bentuknya kurang lebih berbentuk balok, bahan styrofoam, dan kemudian di sini kami menggunakan satu buah power supply, dan di sini ada papan breadboard yang sudah terpasang microcontroller ESP8266. Nah, di sini fungsi dari alat power supply ini yaitu mensuplai daya ke dalam peltier yang kami gunakan. Nah, untuk pendinginnya sendiri kami menggunakan peltier dan dikombinasikan dengan heatsink. Nah, di mana untuk peltier itu sendiri memiliki dua sisi. Yang pertama adalah sisi yang dingin, di mana sisi yang dingin ini kami manfaatkan untuk mendinginkan kulkas mini yang kami buat. Kemudian sisi panasnya kami buang udara panasnya menggunakan heatsink dan kipas yang ada di bawah dari kulkas mini ini. Nah, kemudian untuk sistem kontrolnya sendiri di sini kami menggunakan ESP8266 untuk terkoneksi langsung dengan WiFi. Jadi sistem kerjanya adalah dari ESP8266 ini mengirimkan data berupa suhu ke smartphone atau PC atau device lain melalui web server. Nah, jadi mungkin seperti itu untuk penjelasan dari alat secara fisik. Untuk secara sistem nanti akan dilanjutkan oleh teman-teman yang lain. Terima kasih. Oke, di sini selanjutnya kita akan menjelaskan tentang sistem dari kulkas ini. Nah, pertama di sini kita menggunakan power supply dengan tegangan 15 volt dan 5 ampere. Di sini gunanya untuk mensuplai listrik DC dari listrik AC. Dan kemudian di sini pada board di sini ada not MCU, dan kemudian ada pada rangkaiannya ada resistor dengan besaran 10K. Nah, kemudian pada rangkaian ini kita menggunakan sensor termistor NTC. Nah, kemudian pada sensor analog ini dia akan menampilkan tegangannya dan kemudian akan dikonversikan menjadi derajat Celciusnya. Nah, kemudian pada sensor ini kita langsung simulasikan pada kulkasnya, yaitu dia dicelup ke cairan yang mau kita ukur suhunya. Nah, pada kulkas ini kita menggunakan sistem tungku, di mana minuman yang mau kita ukur derajatnya itu bersentuhan langsung dengan heatsinknya. Kenapa kita menggunakan sistem tungku? Karena dinilai lebih efisien karena dia bersentuhan langsung antara heatsink dengan minumannya. Jadi penurunan suhunya lebih cepat dan lebih efisien. Saya akan menjelaskan terkait source code yang kami gunakan dalam proses
mengcoding ESP8266 untuk sistem kulkas pendinginnya dan juga sistem IoT-nya. Pertama, kita menggunakan library Arduino.h, lalu kita juga menggunakan library ESP8266 untuk jenis Wi-Fi, dan juga kita menggunakan library ESP Unseen TCP.h dan juga menggunakan library ESPA Async Web Server. Nah, untuk yang library ini itu akan terhubung ketika kita menggunakannya sistem HTML atau web server. Lalu untuk kedua library yang ini itu sebelum kita menggunakan itu harus terlebih dahulu di download dan dimasukkan ke dalam include library-nya dengan cara menggunakan @zip library-nya. Nah, teman-teman bisa langsung cari di Google Form atau di Google untuk library-nya sendiri. Nanti download yang file .zip-nya, nanti baru di-add, nanti langsung keluar di sini untuk library yang kita butuhkan. Nah, yang kita butuhkan adalah ESP Unseen TCP dan juga library yang web server. Nah, itu untuk library-nya. Kita menggunakan sistem ADC, yaitu analog digital converter. Baru kita juga menggunakan VO untuk mendeklar tegangan keluarnya, tegangan awal, dan juga besar tegangan input yang kita masukkan ke dalam ESP8266-nya. Lalu kita juga memfloating juga untuk memunculkan kalibrasi. Jadi sebelum kita menerapkannya ke dalam kulkas, kita telah melakukan kalibrasi, di mana kalibrasi tersebut menggunakan termometer raksa untuk mengukur suhu dan juga untuk mengukur tegangannya menggunakan termistor NTC. Lalu untuk source code lainnya itu menyesuaikan. Lalu setelah itu nanti dia akan masuk ke bagian, karena kita menggunakan Wi-Fi, jadi akan memanggil Wi-Fi tersebut menggunakan hotspot. Nah, jadi hotspot yang jadi dari HP atau dari smartphone itu kita hidupkan hotspotnya. Nanti dari hotspot itu kita masukkan untuk bagian username-nya atau SSID-nya dan juga passwordnya. Nah, berikut saya akan mendemonstrasikannya ketika di-upload. Oke, ini lagi dalam proses compiling script. Oke, jadi sistem yang kita gunakan adalah menggunakan HTML. Nanti akan dijelaskan oleh teman kami terkait bagaimana proses pengiriman datanya ke HTML. Saya akan menunjukkan hasil dari serial monitor terlebih dahulu. Kita tunggu sampai dia selesai uploading, dan sudah selesai baru tools serial monitor. Untuk suhunya 17,50 dan tegangannya berikut. Ini adalah hasil pengukuran kami selama 30 menit. Oke, untuk HTML-nya akan dijelaskan oleh teman kami. Menjelaskan tentang HTML yang kita gunakan untuk menampilkan tulisan-tulisan yang ada di website. Yang pertama itu untuk scriptnya itu ada doc.html yang diawali dengan HTML dan diakhiri dengan /HTML juga. Terus di dalam HTML ini kita di dalam head kita mencantumkan link rel dari usephone awesome. Terus di bagian body itu ada H2 yang berfungsi untuk menampilkan heading dengan tulisan tugas besar sistem implementasi RA, dan fungsi tag BR ini adalah memunculkan spasi ke bawah dan HR untuk menampilkan garis. Untuk di body juga ada P itu untuk menampilkan tulisan termometer, temperatur, dan derajat celciusnya. Lalu ada HR dan BR lagi. Terus ada H3 itu memunculkan tulisan dengan heading 3 yang lebih kecil. Lalu di body juga ada tag UL itu untuk menampilkan list kelompok kami, list nama kelompok kami. Bodinya selesai. Lalu di void loop ini juga dapat serial print suhu, kalibrasi, tegangan, V out, V, dan
ada untuk memunculkan IP-nya. Di sini kita cari IP. Nah, di sini kita untuk memunculkan IP itu terdapat di serial pin in WiFi local IP. Lalu kita upload. Kita tunggu sampai 100%. Kalau sudah 100% kita ke tools, ke serial monitor. Di sini sudah kelihatan alamat IP-nya. Lalu kita search di HP dengan alamat IP tersebut, lalu kita dapatkan tampilan seperti ini. Oke, ini tampilan pada HP IoT-nya. Ini merupakan suhu awal sebelum kulkas ini mendinginkan minuman tersebut. Oke, ini setelah 30 menit penurunan suhu dari suhu awal tadi, ini suhu akhirnya yaitu 14,42 setelah 30 menit. Oke, sekian demonstrasi yang telah kami berikan dengan alat yang telah kami buat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.